Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amara bitawhidihi wa ta'atihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumi liqaihi thumma amma ba'd. Ikhwani fi din, azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan sore hari ini Allah tabaraka wa ta'ala masih memperkenankan kita, memberikan kita nikmat-nikmatnya dan sekaligus karunia-Nya, sehingga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita bisa memaksimalkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya, dan kita berusaha untuk senantiasa mengkondisikan keimanan kita agar senantiasa stabil di atas perintah-perintahnya, dan dengan usaha kita semaksimal mungkin menjauhkan segala larangan-larangannya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang dilaknat, karena sungguhnya dunia ini, kata Nabi SAW, ala inna dunya mal'unah. Ketahuilah bahwasanya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha. Apa-apa yang ada di dalamnya terlaknat. Illa dzikrullah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wa alimun au muta'allimun, atau orang yang berusaha untuk dia belajar dan berusaha untuk mengajarkan ilmu. Dan mudah-mudahan kita masuk bagian daripada golongan-golongan tersebut. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya, orang yang berusaha untuk menambah ilmunya, untuk menambah ilmu, karena sungguhnya dengan menambah ilmu adalah bagian daripada upaya kita untuk mengkondisikan keimanan kita. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas salah satu kutaib yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala, yang berjudul Tajdidu Al-Iman. Kitab beliau berjudul tentang Tajdidul Iman, memperbarui keimanan. Kenapa iman perlu diperbarui, kan gitu? Ini penting untuk kita bahas, karena tidak ada yang memastikan dirinya dalam satu kondisi yang sama, dalam satu kondisi yang stabil. Pasti ada kalanya naik turun. Karena setiap hal selalu ada yang bertentangan, selalu adalah lawannya. Ada alim, ada jahil, yang gitu. Ada orang yang berilmu, ada yang tidak. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Ada tua, ada muda, dan seterusnya. Itu selalu ada, itu selalu muncul. Oleh karenanya kita butuh untuk memperbarui keimanan kita. Karena suatu upaya yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah dia harus pandai untuk mengkondisikan daripada imannya. Karena pasang surut, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dan kondisi yang tahu itu hanyalah
dirinya. Kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amal ya ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa surutnya, ya, masa lemahnya. Barang siapa yang di masa lemahnya, ya dia berada di atas sunnahku, di atas petunjuk Nabi, ya, maka sungguhnya dia mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang di masa lemahnya tersebut, ya, bukan di atas petunjuk Nabi, maka dia akan celaka. Nah, ini pentingnya ya untuk kita menstabilkan keimanan kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kullu nassin yadullu ala ziyadatil iman fa innahu yatadammanu ad-dilalah ala naqsihi wa bil aksi. Ya, jadi setiap nas yang menunjukkan tentang adanya penambahan iman, ya, maka memiliki sebuah kandungan yang menunjukkan ya akan kekurangannya. Artinya apa? Akan adalah lawannya. Ketika tilawah Al-Quranul Karim adalah bagian daripada menambah keimanan seseorang, berarti ketika seseorang ya melupakannya akan mengurangi keimanannya. Ya, li'anna ziyadata wa nuqsa mutalaziman, kata beliau. Karena sungguhnya ya bertambah dan berkurang itu adalah sebuah perkara yang selalu ada. Ya, itu selalu ada, nggak bisa enggak, pasti muncul. La yaqilu ahaduhuma bidunil akhar. Ya. Tidaklah seorang berpikir gitu kan tentang keduanya, gitu kan? Ya pasti akan selalu ada yang lainnya. Ya, kalau salah satu dia muncul, gitu kan? Alhamdulillah, kalau dia bertambah keimanannya, alhamdulillah. Tapi kalau yang ya berkurang keimanannya, nah ini yang harus ya dia kondisikan. Ya, dia harus kondisikan. Maka seorang yang dia berjalan ya di dunia ini, maka dia harus tahu ya cara-caranya, ya, tahu kiat-kiatnya. Kata seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabas. Anda ingin mencari jalan ya kemenangan, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan, tapi Anda tidak melalui jalan-jalan tersebut, maka ini perkara yang tidak mungkin. Karena sungguhnya bahtera besar itu tidak akan berlayar ya di atas daratan. Bahtera yang besar itu tidak akan berjalan di atas daratan, nggak mungkin, kan gitu. Ya, di tepian pantai aja nggak bisa jalan, ya, apalagi di daratan. Artinya apa? Artinya seseorang itu dia harus tahu caranya, harus tahu kiat ya dalam meningkatkan keimanannya, dalam memperbarui keimanannya. Ya, jadi Nabi SAW ya, bahkan mengungkapkan tentang barunya keimanan seseorang itu, ya, atau keimanan yang ada di dalam hati seseorang itu, yaitu bagaikan rapuknya, gitu kan, atau berubahnya warna ya yang ada, ya, atau usangnya ya, warna pada sebuah baju. Jadi nggak mungkin baju itu sama ya, terus keadaannya, karena sering ya dipakai, gitu kan, dia gunakan terus baju tersebut. Ya nggak mungkin dia dalam satu keadaan yang sama sebagaimana dia beli ya di awal dia beli. Ya, bagaimana dia beli ya waktu pertama kali dia beli, ya tentu keadaannya berbeda ketika dia sudah pakai bertahun-tahun. Itulah keimanan seseorang. Kata Nabi SAW, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbu. Ya sesungguhnya keimanan ya itu apa? Itu usang.
ya, sesungguhnya keimanan yang ada di dalam hati kalian itu akan usang. Artinya akan berubah. Kama yakhlaqu thawbu, sebagaimana usangnya baju. Maka Nabi SAW menganjurkan kepada kita, fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah, ya, agar Allah memperbarui keimanan, ya, di dalam hati kalian. Kata Syekh begini, ya, beliau memberikan muqaddimah yang bagus. Kata beliau, fa inna ahamma ma yajibu 'alal abdi al-inayatu bihi fi hadhil hayah al-iman. Sesungguhnya, ya, perkara yang paling penting yang wajib bagi setiap hamba menjaganya, memperhatikannya di dalam kehidupan ini adalah apa? Al-iman. Jadi keimanan itu adalah sebuah perkara yang sangat penting yang wajib bagi setiap hamba untuk memperhatikannya dalam dia menjalani, dalam dia mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena bisa jadi orang itu berubah drastis, cepat, 180 derajat bisa berubah. Ya, dalam kondisi pagi hari bisa berubah. Ya, di sore harinya sudah berbeda lagi kondisinya. Apa kata Nabi? Satakunu fitanan kaqita'il lailil mudlim. Akan datang sebuah fitnah, ya, sebuah ujian. Fitnah ini di antara maknanya adalah al-ikhtibar, al-imtihan. Ya, akan muncul sebuah fitnah, sebuah ujian. Ya, bagaikan potongan kegelapan malam yang gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari dia beriman, sorenya dia kafir. Berubah total. Dalam keadaan beriman pagi harinya, sore harinya sudah berubah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sebaliknya, sore hari dalam keadaan beriman, pagi harinya dia dalam keadaan kafir. Kenapa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela untuk menjual agamanya. Karena apa? Karena, ya, dunia yang dia ingin kejar. Betapa banyak orang yang seperti itu, bukan? Iya, kelihatan. Ya, perubahan yang terjadi. Pagi dalam keadaan beriman, kemudian sorenya sudah nuker agamanya. Karena dia mencari, ya, bagian kecil dari kehidupan dunia, dari perhiasan dunia. Dia rela untuk menggadaikan daripada agamanya. Dia menggadaikan keyakinannya, bahkan keyakinannya ditukar dengan super mie. Iya. Keyakinannya ditukar dengan, ya, dengan yang berbau dengan dunia. Karena tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya apa? Ya, akhirnya dia rela untuk menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual manhajnya. Ya, sudah berterombang-ambing, ya, sudah memiliki, ya, keimanan, ya, dia keluar daripada keimanannya. Nah, ini yang ditakutkan. Maka, ya, perkara yang wajib untuk diperhatikan oleh kita adalah masalah keimanan kita. Ya, fa huwa afdalu maktasabathun nufus wa hassalathul qulub. Karena ia adalah merupakan seutama-utama, ya, yang harus diusahakan oleh jiwa. Ya. Dan keimanan adalah merupakan sebuah perkara yang utama yang dihasilkan di dalam hati seseorang. Kenapa sebabnya? Wa nala bihil abdu rif'ata fid dunya wal akhirah. Kalau dia, seorang hamba ini, memiliki keimanan, maka dia akan memperoleh yang namanya ar-rif'ah fid dunya wal akhirah. Ya, dia akan memperoleh yang namanya ketinggian. Ketinggian di mana? Ketinggian di dunia dan juga di akhirat. Ya. Dan seluruh kebaikan yang ada di dunia dan di akhirat ini, kata Syekh, mutawaqqifun 'alal imanis sahih. Itu berdiri tegak di atas iman yang benar. Ya, jadi pondasinya adalah keimanan. Orang berjalan di muka bumi ini, berjalan di dunia ini, ya, ada dengan keimanan. Ya, ini perhitungan yang sangat besar untuk diperhitungkan. Ya.
Maka kata Syekh, fayanbaghi ala kulli 'abdin mu'minin nasihin li nafsihi an yatafaqqada imanahu wa an yanzura fi halihi ma'al iman. Maka wajib bagi setiap hamba yang mukmin, yang dia mampu untuk menasehati dirinya, dia harus mencari, ya, memperhatikan daripada keimanannya, keadaan daripada keimanannya tersebut. Ini keimanan saya lagi apa nih? Oh, lagi naik apa lagi turun? Ya, keimanan saya ini lagi memiliki semangat ataukah kendor? Hal imanu fi nama'in wa quwwatin wa ziyadatin aw annahu bi khilafi dzalika ila wahanin wa dha'fin wa naqsin. Apakah keimanannya tersebut ini lagi tumbuh, lagi kuat, lagi bertambah, ataukah sebaliknya? Keimanannya lagi melempem. Ya, keimanan yang lagi melempem, keimanan yang lagi berkurang. Dia yang tahu sendiri. Ya, dia yang melihat dirinya sendiri. Yang dia tahu, ya, bukan mengukur daripada orang lain, enggak. Dia lihat dirinya sendiri. Apakah ini lagi bertambah keimanannya, ya, ataukah lagi kuat keimanannya? Lagi lemahkah keimanannya? Lagi berkurangkah keimanannya? Dia yang tahu sendiri. Ya. Maka hal yang paling penting yang harus dia senantiasa upayakan, ya, adalah dia berusaha untuk terus memperhatikan daripada kondisi keimanannya. Ya. Dan Nabi SAW telah mensifati keimanan yang ada pada seorang hamba itu bagaikan, ya, usangnya sebuah baju. Tidak dalam satu keadaan. Ya. Maka ketika seseorang sudah tahu bahwasanya keimanan itu, ya, bagaikan baju yang usang, ya, tidak adalah dalam satu kondisi yang sama, enggak. Ya. Kan beda. Baju baru dengan baju lama, ya kan? Ya. Lebaran pakai baju baru berbeda dengan lebaran tidak pakai baju baru. Ya. Sunnah bukan? Ya, sunnah bukan? Ya, pakai baju baru. Ya, ya, biasa kan gitu. Ya, mengenakan baju yang terindah kan gitu. Baju yang, ya, paling terbaik. Ya, kan menggunakan baju yang paling terbaik kan begitu. Ya. Mengungkapkan rasa kegembiraannya, ya. Seperti itu. Walaupun sekali lagi, ini, ya, tidak memberikan sebuah statement bahwasanya itu adalah, ini sunnah nih, ya, sunnah pakai baju baru. Nah, sekali kita kembali kepada, ya, urusan keimanan, ya, urusan keimanan. Jadi kata Syekh, fawasafa sallallahu alaihi wasallam al-iman bi annahu yakhlaqu kama yakhlaqu thawbu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati keimanan, ya, bahwasanya iman itu akan usang sebagaimana usangnya baju. Maksudnya apa? Yabla annahu yabla wa yad'ufu wa yadkhuluhu naqsu min jarra'i ma qad yaqa'u fihi al-mar'u min ma'asin wa athamin. Ya, dia akan apa? Dia akan lemah. Ya, dia akan memasuki yang namanya kekurangan sedikit demi sedikit, dan itu akan terjadi pada seseorang. Ya, apa yang dia lakukan berupa maksiat ataupun perbuatan dosa. Ya, jadi apa? Lama-lama akan berkurang. Dengan apa? Ya, dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, makanya prinsip ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya keimanan itu tidak tetap. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia akan menambah, ya, dengan ketaatan, dia berkurang dengan kemaksiatan, nggak akan stabil. Ya. Adapun orang-orang Khawarij, dia apa? Ya, mereka memandang bahwasanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, satu saja kesalahan dia berbuat dosa, maka apa? Keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Satu saja, ya sudah. Kesalahan yang dilakukan keluar dari Islam. Ya, nggak ada ampun. Ya, nggak ada ampun lagi sudah. Ya. Beda dengan Murji'ah.
Ya, beda lagi nih. Bahwasanya keimanan itu akan tetap selalu ada. Ya, nggak bakal berubah. Mau dia melakukan maksiat juga tidak akan berubah. Tetap segitu saja. Ya, kalau kadarnya 90%, tetap 90%. Dia tidak akan berubah. Ya, ini mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi bahwasanya meyakini bahwasanya keimanan itu ya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ya, bertambah dan berkurang. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan secara khusus Syekh Abdul Razak menulis sebuah kitab yang cukup tebal. Ya, tentang apa? Tentang ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Ya, tentang sebuah kitab yang berjudul bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Ya. Beliau menulis kitab yang cukup tebal tentang masalah ini. Ya. Seperti itu. Dan kemudian Syekh mengatakan, ya. Arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila darurati tajdidil imani fil qalbi bit tawajjuhi shadiqi ila Allah azza wa jal. Ya, dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan tentang pentingnya untuk memperbarui keimanan yang ada di dalam hati. Ya, dengan cara apa? Tawajuh dia. Ya, dengan sebenar-benarnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati seseorang adalah Allah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah, minta dengan jujur. Ya, nggak main-main dia, minta kepada Allah. Ya, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memperbarui keimanan yang ada di dalam hati kalian. Ya. Fal maqamu yatatallabu tawajjuhan sadiqan ila Allah subhanahu wa ta'ala wa su'alan mulihan an yazidal imana wa yaqwiyahu. Ya. Maka dalam hal ini dia terus mencari untuk senantiasa menghadap kepada Allah dengan jujur, meminta kepada Allah dengan memelas agar Allah Subhanahu wa taala menambah keimanannya dan memperkuat keimanannya. Ya, jadi bukan hanya menambah keimanan, juga minta kepada Allah agar menguatkan keimanan kita. Ya. Makanya modalnya itu orang yang melakukan ketaatan adalah keimanan. Ketika Allah memanggil kita untuk melakukan ibadah saum Ramadan, maka panggilannya adalah panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, bukan ya ayyuhan nas, bukan hai ya sekalian manusia, enggak, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kata Ibnu Mas'ud, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, apa? Fa'ar'aha sam'aka, pasang telinga Anda. Ya. Fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah perintahkan buat Anda, dan bisa jadi itu adalah sebuah keburukan yang mesti kita hindari keburukan tersebut. Maka disuruh untuk memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini panggilan keimanan. Man shoma ramadhana imanan, iman. Ya, barang siapa yang saum Ramadan dengan keimanan, wahtisaban, dia mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa yang telah lalu. Dan bukan hanya itu, bukan hanya minta menambah keimanannya, minta memperkuat imannya, apa? Wa an yujaddidahu fil qalbi wa an yumakkinahu fihi. Dan minta kepada Allah agar Allah memperbarui keimanannya yang ada di dalam hati, dan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanannya tersebut di dalam hati. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27.
Allah firmankan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan. Siapa yang Allah teguhkan? Orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kata Syekh Sa'di, ini bagus beliau memberikan tafsir tentang ayat ini. Kata beliau, yukhbiru ta'ala annahu yuthabbitu ibadahul mu'minin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hamba-hambanya secara khusus. Siapa? Orang-orang yang beriman. Alladzi qamu bima 'alaihim minal imanil qalbi tam. Yang mereka selalu menegakkan keimanan yang ada di dalam hatinya dengan sempurna. Ya, alladzi yastalzimu a'malul jawarih wa yuthmiruha. Ya. Yang efek daripada keimanannya tersebut menghasilkan amalan-amalan anggota badan. Dan bukan hanya itu, memberikan yang namanya pengaruh dalam kehidupannya. Maka apa? Fayuthabbituhumullahu fil hayati dunya. Maka Allah menubuhkan mereka dengan sebab keimanan yang ada pada mereka, dengan sebab aplikasi daripada keimanannya tersebut, ya, dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala meneguhkan mereka di dalam kehidupan dunia. Apa dalam kehidupan dunia ini? Bentuk Allah memberikan keteguhan dengan perkataan yang kokoh kepada mereka orang-orang yang beriman. Kata Syekh, inda wurudi syubuhat bil hidayah. Ketika datang kepada mereka syubhat, kerancuan, ketidakjelasan, ini perkaranya apa ya? Ini halal apa haram? Ini sunnah apa bid'ah? Ini tauhid apa syirik? Ya, ini perbuatannya manfaat atau mudarat dan seterusnya. Ya, ini perkara ketika datang kepada mereka syubhat, maka apa? Inda wurudi syubuhati bil hidayah ilal yakin. Allah berikan kepada mereka al hidayah. Apa? Allah berikan petunjuk kepada mereka, ya, kepada keyakinan. Maka yang namanya, ya, orang yang sudah yakin tidak akan dia syak, ragu. Orang yang berilmu dia tidak akan ragu dalam menentukan pilihannya. Orang-orang yang ragu saja, ya, yang pasti akan, ya, dia bimbang, bingung dia. Mau menentukan sesuatu bingung dia. Ya, kayaknya ini benar ya. Ya, kayaknya ini, ya, benar apa enggak? Ya, itu seperti itu. Ya, jadi apa? Ketika datang kepada mereka syubhat, Allah berikan kepada mereka petunjuk, ya, kepada keyakinan. Wa inna urudi syahawat bil iradatil jazima ala taqdimi ma yuhibbuhullah ala huwa nafsu wa muraduha. Dan ketika disodorkan kepada mereka syahwat, dorongan syahwat datang kepadanya, maka Allah berikan kepada mereka al-iradah al-jazimah, keinginan yang sangat kuat yang terparti dalam dirinya untuk mendahulukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dibandingkan mengikuti daripada hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya selalu mendorong dia untuk melakukan perbuatan buruk. Inna nafsal ammaratun bisu. Yang namanya jiwa itu dorongan yang untuk melakukan keburukan. Ya, jadi Allah berikan itu keyakinan yang apa? Ya, keinginan yang sangat kuat untuk selalu mengedepankan apa yang Allah cintai dibandingkan mengikuti daripada hawa nafsunya dan keinginan daripada hawa nafsunya tersebut. Itu dalam kehidupan dunia. Allah hindarkan syubhat, fitnah syubhat, Allah hindarkan fitnah syahwat. Makanya fitnah yang akan muncul kepada seorang mukmin adalah dua fitnah. Ini tidak akan bisa nih. Pasti kalau dia masih hidup di dunia ini, pasti akan muncul fitnah. Innal mu'min, ya, khuliqa mufattanan. Sesungguhnya mukmin itu, seorang beriman itu diciptakan dalam keadaan dia terfitnah, teruji dia. Ya, nggak mungkin, ya, dia tidak teruji. Pasti di dunia ini Allah pengen lihat, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling terbaik amalannya? Allah berikan itu ujian dia. Ya, fitnah yang akan muncul, fitnah syubhat, kerancuan pemikiran, ya, maka obatnya adalah dengan keyakinan, ya, dengan ilmu, karena ilmu adalah mendatangkan keyakinan. Ya, yang kedua adalah fitnah syahwat. Ya, fitnah syahwat. Itu dalam kehidupan dunia. Allah hindari dua fitnah tersebut. Wa fil akhirah,
Ya, ketika dalam kehidupan akhirat, indal maut, maksudnya ketika dia mati. Bisabati ala dinil islami. Allah teguhkan orang tersebut ya di atas agama Islam, wal khatimatil hasanah, dan dia ditutup dengan apa? Dengan penutup yang baik, husnul khatimah. Allah berikan itu ya, ketika dia mati ya kuat dia. Artinya apa? Di atas agama Islam. Ya, di atas agama Islam. Ya. Wa fil qabri, dan ketika berada di dalam kubur dia harus ya bisa untuk apa? Untuk lolos. Ya, untuk sukses. Ya, menjawab dua pertanyaan malaikat munkar dan nakir inda su'alil malakain lil jawabis sahih. Ketika dalam kubur ya Allah berikan kepada orang tersebut keteguhan dia untuk menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ini ya kan yang akan muncul pertanyaannya cuma 3. Udah diketahui ya, kisi-kisinya sudah tahu, jawabannya sudah tahu. Ini bukan urusan akademik, ya bukan urusan akal, bukan soal urusan apa? Kepintaran, bukan. Ya, bukan nilai kognitif, bukan masalah itu. Tapi apa? Masalah iman. Ya, jawaban ini akan benar ketika iman yang dibangun di atas kebenaran. Ya. Kemudian Syekh ya mengambil ayat yang lain. Ya. Kata Syekh, wala budda min jihadin nafsi wa muhasabatihi. Ya. Dan mesti ketika seseorang ya dia ingin berjalan di muka bumi ini, ya dalam kehidupan dunia ini dia harus punya modal. Apa? Mesti ada keinginan untuk untuk ya bisa menundukkan jiwanya tersebut, dan juga keinginan yang kuat untuk senantiasa memeriksa, ya mengkondisikan, ya memuhasabah, menghitung-hitung daripada dirinya tersebut. Ini dalam kondisi apa saya ini? Ya, saya ini lagi dalam keadaan apa saya ini? Kan itu yang bisa ngerasain siapa? Kita yang bisa ngerasain. Ini lagi kendor nih iman saya nih. Ini lagi naik nih. Coba kalau lagi naik, oh deh. Ya, kajian ya setiap minggu didatengin terus. Ya kan? Bahkan setiap hari kalau ada kajian dia datang terus. Ya, mau ya, 3 kali 4 kali kajian dia datengin terus. Tapi kalau sudah lemah udah. Ya kan? Nggak datang ke kajian. Ya, nggak datang. Nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Ya, ke masjid juga sudah ya mulai kendor. Ya, kalau sudah mulai kendor sudah akan berturut-turut. Karena apa? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang maka akan mengantarkan kepada kebaikan berikutnya. Sebagaimana keburukan yang dilakukan oleh seseorang akan mengantarkan kepada keburukan berikutnya. Ketika Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Barang siapa yang dia berjalan ya dalam satu jalan untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kata Ibnu Rajab ada 4 maknanya. Yang pertama, benar-benar Allah mudahkan orang ini menuju surga. Yang kedua, benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut hidayah, yang dengan hidayah tersebut mengantarkan orang ini ke surga. Yang ketiga, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang tersebut kebaikan yang belum pernah dia ketahui. Ya, yang belum pernah dia ketahui. Allah berikan apa? Kebaikan yang belum pernah dia ketahui, dan dengan kebaikan tersebut mengantarkan orang ini untuk menuju surga Allah. Yang keempat, Allah berikan kemudahan dia untuk melewati sirat jembatan yang terbentang ya untuk menuju surga Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah akan berikan ya 4 hal tersebut. Ya, maka ya ini hal yang sangat ya penting yang untuk kita perhatikan ya, untuk ya, kita mengkondisikan jiwa kita, ya memuhasabah diri kita. Ini adalah ya sebuah perkara yang sangat penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala firmankan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh
ya di dalam di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk menuju jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, maksudnya apa dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan ayat ini adalah badzalu juhdahum fi tashihi aqaidihim wa tazkiyati nufusihim wa tahdhibi akhlaqihim. Maksudnya adalah mereka bersungguh-sungguh menyerahkan seluruh kemampuan mereka untuk memperbaiki akidah mereka, untuk tazkiyati nufusihim, untuk apa? Ya, untuk mentazkiyah, mensucikan daripada jiwa-jiwa mereka, wa tahdhibi akhlaqihim, dan untuk mendidik daripada akhlak-akhlak mereka. Allah akan berikan jalan kepada mereka. Maksudnya apa? Linuwaffiqannahum ila ma'rifati ma yusilu ila mahabbatina wa ridana wa nu'inahum ala tahsilihi. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk mengetahui apa-apa yang bisa mengantarkan kepada kecintaan kami dan keridhaan kami, dan kami akan bantu kepada mereka untuk memperoleh hal tersebut. Jadi sesuai dengan apa? Kesungguhan kita. Ketika kita ingin memperbarui daripada keimanan kita, kita harus punya kekuatan di dalam jiwa kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh untuk bermujahadah, karena ini penting karena yang pertama kali dituntut mujahadah kita adalah mujahadatun nafsi, yaitu apa? Kita mampu untuk menundukkan jiwa kita, mampu menundukkan diri kita sebelum orang itu berjihad kepada jihad-jihad yang lainnya, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang munafikin, orang kafirin, maka lawan dulu dirinya. Ketika tidak mampu untuk menundukkan dirinya, bagaimana bisa untuk kepada jihad-jihad berikutnya? Ini maka sebuah perkara yang tidak mungkin. Kemudian kata Syekh, selain dia juga mengkondisikan jiwanya, memperhatikan jiwanya dengan bersungguh-sungguh di atas kebenaran, di atas al-haq, maka apa? Kata Syekh, wala budda aidan minal hadari syadid minal fitan. Maka perkara yang penting juga yang harus diperhatikan adalah dia harus berhati-hati dari terjatuhnya ke dalam sebuah fitnah. Karena fitnah ini selalu muncul sebagaimana tadi yang disampaikan. Dan fitnah itu maknanya ada 4. Yang pertama, al-fitnah maknanya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Kadang-kadang orang salah memahami ayat, bahkan membawa sebuah ayat, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini bukan orang yang memfitnah, bukan. Tuduhan-tuduhan, bukan. Fitnah di sini adalah maknanya asyirk, kesyirikan. Syirik tentunya lebih berat dosanya dibandingkan pembunuhan. Nah, ini salah. Ketika orang dia terfitnah, kemudian dia bawakan ayat tersebut kepada orang yang memfitnahnya, ini ada dalilnya, antum jangan salah, jangan memfitnah ana. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal salah, padahal keliru. Fitnah di situ maksudnya adalah asyirk, asyirk. Yang kedua, makna daripada fitnah itu adalah al-ikhtibar. Al-ikhtibar. Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair tulis sebuah kitab tentang apa? Tentang al-fitan. Tentang fitnah, tanda-tandanya, sebab-sebabnya, cara untuk kita melindungi diri dari fitnah. Nah, ini beliau kasih 4 makna. Yang kedua adalah al-ikhtibar. Maknanya adalah al-ikhtibar, ujian. Ujian. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Allah Ta'ala firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Apa fitnah di sini? Ujian. Sebagai ujian.
Kata Syekh, wal insanu qad yakunu fitnatan li ghairihi wa da'iyatan ila dhalal wa huwa la yash'ur. Ya, kadang-kadang seorang itu menjadi fitnah untuk yang lainnya, dan bahkan dia mengajak kepada kesesatan sedangkan dia tidak ngerasa. Ya, dia menjadi fitnah, menjadi ya ujian bagi orang lain, ya, yang mengajak kepada kesesatan. Ya. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, fitnah maknanya adalah al-ma'siyah wal itsm. Ya, maknanya adalah apa? Maksiat dan perbuatan dosa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innahu la budda min adzan li kulli man kana fid dunya. Maka sungguhnya ya pasti akan apa? Akan ada yang namanya apa? Gangguan bagi setiap orang di dunia ini. Fa in lam yasbir 'alal adza fi taatillah bal ikhtaral ma'siyah. Ya, karena sungguhnya kalau dia tidak sabar ya di atas gangguan untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, bal ikhtaral ma'siyah, maka dia pasti akan memilih yang namanya maksiat. Iya apa tidak? Kalau dia tidak sabar di atas ketaatan, pasti akan milih kemaksiatan. Makanya sabar itu ada 3, ya kan? Iya, sering diungkapkan. Ya, sabar bukan hanya dalam ketaatan saja, tapi sabar di atas kemaksiatan sampai kita meninggalkannya. Sabar di atas ketaatan sampai kita mengerjakannya, sabar di atas kemaksiatan sampai kita meninggalkannya. Sabar untuk apa? Untuk menerima takdir Allah yang menyakitkan buat kita sampai kita enggak berkata bahwasanya apa? Ya, ini adalah sebuah hal yang mungkin kita ungkapkan suudzon kepada Allah. Ya, sampai kita tidak beranggapan bahwasanya buruk sangka kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, itu makna yang ketiga, ya. Ya, bahwasanya maksiat dan perbuatan dosa adalah merupakan fitnah. Yang maksud dengan fitnah. Yang keempat adalah jami'u ma yashghulul insanu an ta'atillah wa rasulihi. Segala apa-apa yang menyibukkan manusia dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu namanya fitnah. Kata Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah. Artinya apa? Sesuatu yang menyibukkan kalian, bisa jadi akan keluar daripada ketaatan Allah dan Rasulnya karena sebab harta dia dan karena sebab anak atau keturunan dia. Itu makna daripada fitnah. Maka kata Syekh, mesti kita hati-hati terhadap fitnah. Baru mukadimah. Wala siyama fi hadzal zaman alladhi takatharat fihi al-fitanu allati tud'ifu al-imana bal katsirun minha ta'ti 'ala ad-din min asasihi wa tanquduhu min aslihi. Ya. Bahkan di zaman ini, kata beliau, ini banyak fitnah yang bisa melemahkan keimanan seseorang. Ya. Bahkan apa? Mengganggu daripada agama seseorang. Ya. Bahkan apa? Ya, bahkan pokok daripada agama seseorang bisa hilang karena fitnah tersebut, ya kan? Iya. Banyak sekali orang menebar syubhat yang kita tidak rasakan. Ya, kita nggak rasakan. Ya, inna syubuhat khattafah wal qulub dhaifah. Syubhat itu menyambar, kita nggak tahu. Ya, tiba-tiba apa? Terkena syubhat, terkena fitnah syubhat yang kita nggak rasakan. Ya, sedangkan hati kita ini lemah. Ya, hati kita ini lemah. Ya, banyak gitu kan, apalagi yang mereka bergentayangan di dunia medsos. Ya, kalau gurunya medsos ya sudah. Ya, banyak terjadi fitnah yang dia dapat. Enggak, Ustaz, ada faidahnya kok medsos. Iya, faidahnya berapa? Ya, banyakkan mana? Ya, kebaikannya apa keburukannya, kan gitu. Ya, kalau antum bisa meyakini diri antum gitu kan untuk bisa komitmen tidak terfitnah dengan medsos tersebut, maka ikuti. Ya, ambil faidah-faidah dari situ. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Ya, talak 3 lah sudah. Ya kan? Ya, jangan lagi ngeliat-ngeliat ke situ-situ kan gitu.
Ya, karena begitu banyak sekarang ya derasnya informasi yang muncul, yang keluar, ya share sono, share sini, akhirnya apa? Terkena fitnah. Ya, fitnah syubhat. Iya, ranculah pemikiran kita. Padahal itu ya sebuah perkara yang bagian daripada asas dalam agama kita. Kan gitu. Ya, orang-orang dikasih bahwasanya agama ini semuanya sama, karena mengajarkan kebaikan, karena menuju kepada surga. Kan gitu. Itu diantaranya bagian perkara-perkara yang pokok yang mereka coba untuk utak-atik. Ya, ini fitnah yang muncul. Makanya kata Syekh, wal imanu athmanu syai'in fil wujud. Ya, perkara yang paling apa? Dibutuhkan keberadaannya itu adalah iman. Karena iman apa? Adalah athmanu syai'in. Ya, perkara yang paling berharga. Wa agla kanzin fi hadhihi dunya. Ya, dan yang paling mahal, ya, simpanan kita yang paling mahal di dunia ini adalah keimanan kita. Waman iftaqadal hayah al haqiqiyah. Barang siapa yang hilang keimanannya tersebut, maka sudah hilang yang namanya kehidupannya yang benar. Ya, kehidupannya yang hakikat, ya, yang sebenar-benarnya akan hilang. Fa innahu la hayatan haqiqatan lil insani bila iman. Ya, maka karena nggak bakalan ada kehidupan yang benar, yang seutuhnya bagi seseorang tanpa adanya keimanan. Wa amma mujarradul masyi 'alal aqdam wal akhdhu bil aidi wa takallum bil alsun dunal imani billah subhanahu wa ta'ala fa hadhi hayatun bahimatun. Adapun hanya sekedar dia berjalan di atas kedua kakinya, dia ngambil dengan tangannya, dia ngomong dengan lisannya tanpa adanya keimanan kepada Allah, maka kehidupannya seperti hayatun bahimah. Apa? Binatang ternak. Cuma bisa itu saja kan? Ya, makan, minum, ya, seperti itu saja. Maka seperti binatang ternak. Fa'id li'anu yashtariku fihal insan wal hayawan. Karena manusia sama hewan sama. Adapun al-hayah al-haqiqah fahiya hayatut ta'ah lirrahman subhanahu wa ta'ala. Adapun ya kehidupan yang benar, kehidupan yang seutuhnya adalah kehidupan yang di atas ketaatan kepada Allah yang Maha Rahman, wattiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu lillah walir rasul. Ya, jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ketika Allah memanggil kalian, lima yuhyikum. Ya, jika apa? Jika kalian ingin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan daripada hati-hati kalian. Jadi salah satu resep dan cara ya agar kita selalu berada dalam kondisi keimanan yang stabil adalah kita mampu untuk selalu menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Ya, seruan Allah dan Rasulnya. Fa inna hayatal qalbi war ruhi bi ubudiyatillahi ta'ala wa luzumi ta'atihi wa ta'ati rasulih 'ala dawam. Karena sungguhnya kehidupan hati, kehidupan ruh kita, ya, karena manusia dibangun jasad sama ruh. Ya, ada orang yang hidup tadi tapi tidak punya kehidupan. Hidup tapi tidak punya kehidupan. Kenapa sebabnya? Karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia punya hidup doang, ya, hidup saja tapi tidak punya kehidupan. Ya, ada orang yang sudah tidak hidup tapi punya kehidupan. Lihat, ya, mereka orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Ya, generasi para sahabat Nabi SAW. Ya, generasi orang-orang yang mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, sudah tidak hidup lagi di dunia ini, tapi mereka memiliki kehidupan, selalu disebut-sebut kebaikan mereka. Ya, jadi kehidupan hati, kehidupan ruh itu dengan cara apa? Bi ubudiyatillah, dengan cara beribadah kepada Allah, waluzumi taati, dan senantiasa selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, selalu ya menjalani kehidupan ini dia berada di atas ketaatan Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat Nabi SAW, mereka selalu mengingatkan ya satu dengan yang lainnya untuk selalu mengkondisikan keimanan mereka. Apa kata mereka? Ya, nasihatnya saling memberikan nasihat. Ta'alau nazdad imanan. Mari, yuk sekarang kita tambahkan keimanan kita.
Bahkan dalam apa riwayat yang lain, halummu nazdad imanan. Ayo mari, ya kita tambah keimanan kita. Mereka saling duduk, kemudian apa? Ya bukan hanya cuman ya ngopi bareng, bukan. Iya, ya bukan hanya cuman ngopi bareng. Ya buat apa kalau ngopi bareng tidak menambah keimanan? Kan gitu. Buat apa nongkrong bareng kalau enggak menambah keimanan? Enggak ada yang mengingatkan kebaikan, keburukan, enggak ada. Para salafun saleh, mereka duduk di sebuah majelis, walaupun cuman ya nongkrong saja, duduk saja, tapi mereka mengingatkan tentang kebaikan, tentang keburukan. Ya, yang menjadi apa? Yang jadi perhatian mereka begitu, bukan hanya cuman seruput kopi saja kan gitu. Ya, bukan. Ya, jadi apa? Halumu nazdad imanan. Ayo mari kita nambah keimanan kita. Maksudnya apa? Najlisu wa nadhkurullah tabaraka wa ta'ala. Kita duduk ya sambil ingat Allah tabaraka wa ta'ala, kita ingat surga, kita ingat neraka, kita ingat janji Allah, kita ingat daripada ancaman Allah, kita ingat daripada harapan ya. Kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua ya akan menguatkan daripada keimanan kita, akan menambah daripada keimanan kita. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ya itu kasih kepada sahabatnya apa? Ijlisu bina nazdad imanan. Ayo duduk sama kami. Ya kita tambah keimanan kita. Ini ya motivasi antara satu dengan yang lainnya. Antara mereka adalah apa? Saling mengingatkan keimanan mereka. Bahkan di antara doa yang selalu diungkapkan oleh Abdullah bin Mas'ud apa? Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah untukku keimanan, tambahkanlah untukku keyakinan, dan tambahkanlah untukku pemahaman terhadap agamaku. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Ya, di antaranya juga ya sahabat Mu'adz bin Jabal, dia mengatakan ijlisu bina nu'minu sa'atan. Ya, duduklah sama kami nih. Yuk kita duduk sama-sama, kita beriman sejenak. Karena kadang-kadang kita ya kalau sudah keluar dari majelis ilmu sudah berubah. Ya, kita sudah bergaul di kantor kita, di tempat kerja kita sudah berubah. Ketika ada di majelis ilmu naik keimanan kita. Ketika keluar dari majelis ilmu, wadah, berubah. Ya begitulah yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diadukan Hanzalah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ngadu, kok keimanan saya berubah? Kalau di majelis dia bermajelis dengan Rasulullah, ternyata bertambah keimanan ya saya, tapi ketika ya ternyata keluar dari majelis Rasulullah berubah keimanan saya. Ternyata sudah 1751, di sana belum. Ya Anda nggak lihat yang sini. Ya alafu sampai di sini dulu, insyaallah. Kalau ada kesempatan yang lain kita akan ambil ya beberapa faidah ya lagi insyaallah taala dalam kitab ini. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.